Kalau kasus yang berikut ini, apakah menurut netizen atau pemirsa Selamat Pagi Indonesia sudah memenuhi unsur keadilan? Karena Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sempat mengajukan gugatan pra-peradilan, ternyata kemarin ditolak oleh pengadilan. Untuk penetapan tersangkanya ya. Betul. Nah ini terkait dengan kasus suap PAW yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PN Jakarta Selatan memang menolak gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dari buron Harun Masiku. Ini hakimnya hakim tunggal pemirsa kali ini. Hakim tunggal Juyamto mengatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto ditolak untuk seluruhnya sehingga status tersangka Hasto Kristianto dinyatakan sah saat ini. Nah ini sidang gugatan pra-peradilan Hasto melawan KPK ini bergulir sejak hari Rabu kemarin 5 Februari 2025. Kalau sekarang tanggal 14 Februari ya berarti sudah jalan 9 hari lah. Dan hasilnya ini pra-peradilannya ditolak pemirsa. Dan kalau misalnya kita mengikuti persidangan pasti ada dua pihak ya. Dan dalam hal ini kan ada KPK, ada pihak dari Hasto Kristianto. Dua-duanya pada saat sebelum ada putusan ini sama-sama optimis bahwa mereka sama-sama kuat. Dan KPK sangat meyakini bahwa dalil-dalilnya, bukti-bukti yang sudah disampaikan itu cukup kuat, termasuk ada yang dugaan perintah untuk merendam handphone. Nah itu salah satu menjadi bukti atau dalil yang dianggap KPK ini sudah cukup kuat kok untuk menersangkakan Hasto Kristianto. Karena waktu itu Jason ikut juga ke PN Jakarta Selatan ya. Tinggal juga. Mengikuti langsung pada saat itu ya. Di sana. Mengikuti langsung prosesnya di PN Jakarta Selatan. Nah kita dengarkan berikut adalah putusan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Juyamto. Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana terus di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, jadi pemirsa kalau dari pihak Hasto Kristianto, ini kalau dari pernyataan kuasa hukumnya dia bilang kalau sangat kecewa dengan putusan hakim ini. Tapi kalau menanggapi putusan hakim dari sudut pandang KPK, nah kalau juru bicara KPK menyatakan penetapan Hasto ini sebagai tersangka telah sesuai dan juga objektif. Selanjutnya penyidik akan memanggil kembali Hasto sebagai tersangka pada saat alat bukti dan juga saksi sudah dianggap cukup nanti. Kita dengarkan berikut adalah keterangan dari KPK yang diwakili oleh Jubir Tessa Mahardika. Eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu. Menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Biro Hukum beserta elemen pendukung di KPK yang telah bekerja secara optimal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dukungan moral dalam persidangan pra-peradilan tersebut.